Hai semua, kembali lagi saya Uga Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Tapi sebelum gue mulai, bagi yang belum nonton video gue sebelumnya, bisa tolong tonton terlebih dahulu supaya kalian tuh gak ketinggalan informasi-informasi yang ada. Kalau kalian sudah menontonnya, gue ucapkan terima kasih. Dan tanpa berbahasa basi aja, mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Jelas balik dari video sebelumnya, kita pun menggunakan sihir barunya yang bernama Cracking untuk mengambil alih otoritas Raja Abdul dari kalung budak dengan menumpuk gelombang sihirnya. Tidak lupa Toya juga menghapus otoritas semua pemilik budak yang ada dan menyisakan hanya Toya satu-satunya pemilik budak, terutama yang ada di ibu kota Sandora. Raja Abdul yang mengetahui ini pun menyangka kalau Toya itu memiliki darah keluarga kerajaan Sandora, makanya Toya itu bisa mengambil alih otoritas Raja Abdul. Tapi tentu Toya tidak mau disebut seperti itu. Kemudian Toya pun memberitahu semua budak yang ada di ruangan kalau mereka itu sudah terbebas, dan Toya juga berjanji akan membawa mereka ke kampung halaman mereka. Para budak yang mendengar ini pun langsung sangat bahagia. Namun ada beberapa yang marah dan ingin membalaskan dendam mereka ke Raja Abdul sekarang juga. Lalu tiba-tiba terdengarlah sebuah keributan dari luar istana. Yang ternyata ini tuh adalah rencana Toya dengan membiarkan binatang sihir milik Sandora mengamuk tanpa menimbulkan korban. Jadi Toya itu sebagai pemilik baru mereka, Toya memerintahkan mereka untuk bebas melakukan apa saja selama tidak menimbulkan korban. Raja Abdul yang mengetahui semua ini pun akhirnya naik darah dan mulai memaki-maki Toya. Tapi ketika Toya berencana ingin mengikatnya, budak perempuan yang sebelumnya itu ada di sebelahnya Raja Abdul, kini perempuan itu tiba-tiba mengambil pedang milik Raja Abdul, lalu memenggal kepala Raja Abdul, hingga membuat Raja Abdul itu mati seketika. Kepalanya pun terbang dengan indah menuju ke arah Toya. Secara refleks setelah melihat itu, Toya pun menendangnya hingga terbang lagi ke arah Perdana Menteri, dan membuatnya itu pingsan. Kemudian perempuan itu pun berterima kasih pada Toya. Setelah Toya itu mendengarkan alasan si perempuan ini, dia itu berterima kasih ke Toya, Toya pun jadi makin benci kepada Raja Abdul. Karena ternyata dua saudari perempuan itu telah dibunuh oleh Raja Abdul. Setelah dalam tanda kutip itu tuh dipakai main dan dihukum oleh Raja Abdul. Lalu Toya pun memperlas orang-orang Sandora dan menyuruh Perdana Menteri Sandora untuk mengantarkan Toya ke tempat pembuatan kalung budak. Sampainya di sana, Toya menemukan terdapat 3 artefak pembuatan kalung budak. Yang satunya itu yang asli dan duanya itu replika. Kedua replika itu dibuat oleh penyihir Sverzen, yang kemudian mereka itu mati karena diperlakukan tidak manusiawi oleh Sandora. Agar tidak akan ada lagi kalung budak yang muncul ke depannya, Toya pun menghancurkan 3 artefak itu dengan tekanan tinggi menggunakan gravity, sehingga artefak itu pun mustahil untuk diperbaiki lagi. Dengan begini, perang singkat antara Brunhild melawan Sandora pun berakhir. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan itu. Beberapa hari telah berlalu setelah pertempuran melawan kerajaan Sandora yang sangat singkat itu. Sekarang Toya sedang disibukkan dengan mengurus sisa-sisa pertempuran itu. Seperti pertama-tama, Toya itu harus mengumpulkan semua budak yang ada di ibu kota, kecuali budak kriminalnya. Kedua, memberikan mereka itu sejumlah uang untuk perbaikan gitu, dan memulangkan mereka ke rumah mereka menggunakan git. Untuk masalah memulangkan mereka, bagi para budak yang kampung halamannya itu belum Toya datangi, Toya meminta mereka agar Toya itu bisa melihat ingatan kampung halaman mereka, tentu dengan combo recall. Selain itu, agar lebih memudahkan Toya dalam memulangkan mereka, Toya meminta tolong pada semua anggota aliansi Timur Barat untuk membantu gitu. Selain itu, Toya juga tidak lupa untuk memulangkan rakyat suku hutan besar, karena ya ini tujuan utamanya. Dan sebelum mereka semua dipulangkan, Toya terlebih dahulu menghilangkan efek kalung budak mereka, menggunakan senjata rahasia yang dibuat oleh Profesor Regna Babylon dan Tika di laboratorium. Senjata rahasia itu berbentuk menyerupai suntik tanpa jarum. Cara menggunakan senjata itu sama seperti suntik pada umumnya. Cuman bedanya senjata ini hanya berfungsi ke senjata sihir saja. Senjata itu termasuk ke dalam artefak dan namanya itu adalah Initialize. Intinya Initialize ini berfungsi untuk menghilangkan sihir yang dipasangkan pada suatu benda, terutama benda sihir. Jadi benda-benda yang memiliki sihir seperti artefak, itu tuh sihirnya bisa dihilangkan dengan ini dan membuat artefak itu menjadi benda biasa. Bahkan saking mengerikannya Initialize ini, artefak-artefak pada zaman Portino kuno yang OP-OP itu bisa dengan mudah dibuat menjadi benda biasa jika disuntikan dengan Initialize ini. Dan ini tuh bisa menjadi solusi bagi Toya untuk menonaktifkan barir yang terpasang di Pulau Iblis nanti. Membicarakan tentang barir di Pulau Iblis, sebenarnya benda atau barir itu tuh hanya sebuah alat sihir biasa. Cuman alat itu memiliki kemampuan untuk menulis ulang yang menerapkan efek kekosongan. Tentu untuk mengaktifkannya membutuhkan sihir yang sangat banyak. Bagi orang biasa selain Toya, mereka itu membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mengisi ulang benda atau barir itu. Kembali ke topik, ke pembebasan para budak. Setelah semua manajer Babylon menonaktifkan kalung budak mereka satu persatu,
Toy langsung memindahkan mereka ke rumah mereka masing-masing menggunakan gate seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi ada beberapa orang atau majikan yang tidak mau membebaskan budak mereka dengan alasan bagi mereka keberadaan budak itu adalah suatu keharusan. Jadi menurut mereka budak itu harus ada. Akan tapi Toy tetap bersikap tegas dengan menyuruh kesatrianya untuk mengikat, menahan, dan melempar mereka ke penjara para budak. Namun mengesampingkan orang-orang ini, memang ada beberapa budak yang secara pribadi itu menolak untuk dibebaskan. Meski jumlahnya itu nggak banyak. Mereka beralasan kalau mereka itu sudah nyaman dengan posisi mereka sebagai budak. Dan mereka menjadi budak bukan karena paksaan gitu. Jadi ya mau nggak mau Toy pun akhirnya membiarkan mereka seperti itu. Namun untuk berjaga-jaga, Toy tetap menonaktifkan kalung budaknya. Sisanya semua bergantung pada mereka sendiri, ya mau tetap ngakeh jadi budak atau bagaimana. Kemudian kita pun time skip lagi ke beberapa hari. Saat ini Toy itu pindah ke kota lain di Sandora untuk membebaskan budak-budak lagi yang ada di sana. Untuk kali ini keadaannya itu sungguh merepotkan, berbeda seperti sebelumnya. Sebab tuan feodal pada kota-kota itu pada menyerang Toya dan pasukannya, enggan untuk memberikan budak mereka. Jadi mau nggak mau Toy pun mengepung mereka menggunakan beberapa lusinan frame gear untuk menyerang mereka balik. Pada akhirnya setelah dikepung oleh lusinan Gundam, mereka pun langsung kehilangan motivasi mereka untuk bertarung. Toy berani melakukan ini karena Toy itu sebelumnya sudah menyebarkan sebuah isu bahwa Raja Sandora duluanlah yang menyatakan perang melawan Brunhild dan bernasib naas dengan kehilangan kepalanya. Jadi dengan isu ini, Toy itu bisa dengan mudah mengancam para feodal Sandora dengan mengatakan ke mereka kalau mereka akan bernasib sama jika mereka itu melawan. Dan tentu mereka tidak akan bisa berkutik dengan ancaman ini karena ya mereka adalah negara yang kalah. Terlebih lagi raja atau pimpinan mereka lah yang mulai duluan. Ya kalau mereka melawan ya mereka malu sendiri. Jadi ya intinya sudah sepantasnya gitu bagi mereka untuk menuruti perintah dari negara yang menang. Sebenarnya Toy itu nggak mau mengancam mereka seperti ini. Tapi Toy harus melakukannya supaya Toy itu bisa membebaskan para budak dengan mudah. Lalu mengenai budak perempuan sebelumnya yang memenggal kepala Raja Abdul, ia bercerita kalau dia itu tidak memiliki tempat tinggal. Jadi Toy pun memintanya agar tinggal di Brunhild. Toy merasa dia itu tidak akan kesulitan tinggal di Brunhild. Terlebih lagi dia itu adalah mantan adventur, jadi seharusnya dia itu bisa beradaptasi di Brunhild yang memiliki dungeon. Selain perempuan itu, Toy juga mengirim budak-budak yang gak punya rumah sepertinya ke negara yang mereka inginkan. Beberapa ada yang memutuskan untuk pergi ke negara yang mereka kunjungi dulu, ada beberapa yang memutuskan tetap tinggal di Sandora, dan ada beberapa yang memutuskan untuk ingin tinggal di Brunhild sama seperti perempuan itu. Karena di Brunhild masih ada beberapa pekerjaan dan beberapa lahan yang bisa mereka tinggali. Jadi Toy pun menerima mereka, walaupun mereka itu mau gak mau harus mulai dari nol, seperti membangun rumah dan mencari pekerjaan. Tapi Toy pikir mereka pasti tidak akan kesusahan melakukan itu. Setelah semua selesai, Toy pun memberitahukan hal ini ke Kawasaka. Namun Toy pun langsung dimarahi olehnya dengan sangat keras. Tapi karena peristiwa ini tuh menguntungkan bagi Brunhild, sebab Brunhild itu jadi mendapatkan pekerja baru, ia tidak berkomentar apapun lagi selain memarahi Toya. Akan tapi Kawasaka itu tetap tidak puas gitu atas perbuatannya Toya. Karena menurutnya masih ada pilihan yang jauh lebih baik lagi daripada yang Toya lakukan. Singkat cerita, waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan semua budak di Sandora adalah 1 bulan lebih. Ini menjadi lebih lama lagi sebab masih ada banyak orang yang mencoba menyembunyikan budak mereka. Jadi Toya harus melakukan penyelidikan dulu kepada mereka. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah pedagang budak. Tapi pada akhirnya karena kejadian ini, para pedagang budak itu pun telah kehilangan pekerjaan mereka dan menjadi budak kriminal. Tapi itu pantas bagi mereka, karena mereka selama ini telah menculik dan menjual orang-orang untuk dijadikan budak. Dan mereka pun dihukum bekerja di tambang seumur hidup sebagai budak kriminal. Dan ditambah otoritas mereka atau majikan mereka itu adalah Toy sendiri, jadi mereka tidak akan bisa bebas dengan mudah. Selain mereka, ada juga beberapa pedagang budak jujur yang tidak mengotori tangan mereka dengan menculik orang. Oleh karena itu Toy tidak menghukum mereka. Cuma Toy itu masih bimbang apakah keputusannya ini itu sudah benar, atau sebaiknya Toy itu memberikan hukuman yang sama juga ke mereka. Dan sejujurnya ada beberapa budak yang memiliki niat kembali ke Sandora untuk membalas dendam mereka ke mantan majikan mereka. Toy ingin menghentikan mereka, akan tapi Toy nggak memiliki hak untuk melakukan hal itu. Balas dendam mereka adalah hal yang harus mereka putuskan sendiri. Mau mereka melakukannya atau tidak, pilihan itu ada di tangan mereka. Toy juga tidak mempermasalahkannya, yaitu memilih yang mana. Jika memang balas dendamlah jalan yang mereka pilih, selama mereka itu sudah siap dengan konsekuensinya, seperti ditangkap, dibunuh atau dihukum menjadi budak kriminal, ya pada akhirnya itu semua terserah pada mereka. Itu hanya bisa berharap kalau mereka itu tidak melakukan hal sebodoh itu. Kemudian mengenai budak kriminal,
Toya sudah mengantisipasi para budak kriminal ini yang ngaku-ngaku sebagai budak baik agar bisa bebas gitu sebelumnya, menggunakan benda atau alat sihir bernama Polygraph Claire buatan Profesor Rina Babylon. Bagi yang lupa, alat sihir ini itu berfungsi sama seperti mata sihirnya Yumina yang dapat mendeteksi kebohongan. Dan terbukti saat Toya itu menyuruh mereka untuk angkat tangan yang bukan budak kriminal. Banyak budak kriminal yang tanpa malu mengangkat tangan mereka. Memang ada beberapa kasus di mana mereka itu dipaksa melakukan kejahatan sehingga membuat mereka itu menjadi budak. Maka dari itu, setelah Toya itu mengecek kejujuran mereka, Toya kemudian mengecek sifat mereka dengan bantuan mata sihirnya Yumina. Sebenarnya ada orang yang bilang ke Toya kalau Toya itu nggak perlu sampai segini dalam memperlakukan mereka. Cuma Toya itu berpikir kalau ini itu adalah kesempatan yang sangat bagus gitu untuk menghilangkan perbudakan di dunia baru. Bahkan malahan kalau bisa Toya itu ingin memustahilkan kegiatan perbudakan. Dan Toya juga ingin menghilangkan hukum menjadi budak kalau mereka itu melakukan kejahatan. Pada akhirnya Toya menghabiskan semua waktu luangnya itu dan tenaganya untuk melakukan semua ini. Namun karena terlalu banyak bekerja, Toya sampai-sampai merasa kalau dirinya itu sudah menjadi budak. Singkat cerita, di keesokan harinya Toya pun pergi lagi ke ibu kota Sandora. Dan saat ini Toya itu sedang berada di aula istana Sandora. Toya berpikir kalau Toya itu sudah terbebas gitu dari masalah Sandora. Tapi tanpa diduga-duga, Raja Sandora yaitu Abdul Jafar Sandora III yang sebelumnya itu sudah mati terpenggal kepalanya, saat ini itu tiba-tiba dia muncul lagi di hadapan Toya. Dia duduk di singgasananya sambil membawa kepalanya di tangannya, layaknya dulahan. Seluruh badannya itu pucat dan baju yang ia kenakan itu sebelumnya sekarang sudah menjadi kotor dan usang. Dengan tawa yang menjijikannya, dia memberitahu tujuannya datang lagi ke Toya yang ingin membalas dendam. Dia sekarang benar-benar sudah menjadi zombie. Awalnya Toya itu mengira ini tuh adalah ulat dari si larva Dewa Iblis. Cuman ternyata kebangkitannya ini nggak ada sangkut pautnya dengan larva Dewa Iblis. Jadi bisa dibilang dia itu bangkit atas kemauannya sendiri, mau balas dendam gitu ke Toya. Berbeda seperti zombie yang kita kenal, zombie di universe Isekai Smart pun itu hanya bisa membuat makhluk hidup menjadi zombie ketika mereka itu berhasil memakan jantung sang korbannya. Jadi mereka itu harus makan jantung si korban, baru si korbannya itu jadi zombie. Dengan kekuatannya itu, ketika kemarin itu Toya itu sibuk membebaskan para budak yang ada di luar ibu kota Sandora, Raja Abdul ini tuh bangkit dan berhasil membuat ibu kota Sandora ini menjadi kota zombie. Jadi selain zombie Raja Abdul, di aula istana Sandora itu sekarang juga terdapat zombie Jenderal Sandora dan zombie Menteri Sandora. Mereka semua terlihat pucat dan mulut mereka itu terbuka. Dan masih sama seperti sebelumnya, Raja Abdul itu masih ingin menjadikan Toya itu sebagai budaknya. Atau lebih tepatnya budak zombinya sekarang. Karena sudah muak melihat wajahnya, saat dia itu ngebacot tadi, Toya pun langsung memalingkan wajahnya. Selain jenderal dan menterinya, Toya akhirnya sadar gitu setelah Toya itu memalingkan wajahnya, kalau ternyata Raja Abdul ini juga membuat ketiga anak laki-lakinya dan satu anak perempuannya itu menjadi zombie. Lalu Raja Abdul dengan pedenya gitu menantang Toya sekali lagi untuk duel gitu atau perang itulah. Dia sangat yakin saat ini tuh dia pasti bisa mengalahkan Toya atau tidak terkalahkan gitu. Sebab dia tuh sekarang sudah memiliki tubuh abadi, tubuh zombie yang gak bisa mati dan gak bisa ngerasain sakit. Melihat ini Toya pun akhirnya paham dengan pepatah yang mengatakan kalau kebodohan itu tidak bisa disembunyikan bahkan setelah mereka itu mati. Karena kebodohannya ini Toya bertekad akan membunuhnya dengan benar saat ini. Raja Abdul pun menyuruh para pasukan zombinya untuk membunuh Toya. Namun walaupun Toya itu sudah menebas salah satu jenderal zombie itu masih bisa terus menyerang Toya tanpa henti. Raja Abdul yang melihat ini pun jadi sangat senang gitu. Tapi tak lama kemudian kesenangannya itu berhenti setelah Toya itu memberikannya heal. Bukannya sembuh, Raja Abdul ini malah menjerit kesakitan saat Toya itu memberikan sihir healnya ke dia. Ini seperti yang sudah Toya duga, kalau musuh alami mayat hidup adalah sihir penyembuh atau sihir beratribut cahaya. Lalu untuk serangan terakhir, Toya mengeluarkan botol yang berisikan air suci yang terdapatkan dari kerajaan suci Ramisu. Dan kemudian Toya itu mencipratkannya ke para zombie sehingga mereka itu kesakitan. Dan tubuhnya itu mengeluarkan asap seolah-olah mereka itu terbakar. Sambil merintih kesakitan, Raja Abdul menanyakan ke Toya bagaimana Toya itu bisa memiliki air suci. Toya pun dengan polosnya menjawab, ya tentu saja, karena musuhnya sekarang adalah zombie. Jadi ya wajar kalau gua itu sudah mempersiapkan air suci sebelumnya. Selain itu, Toya juga memberitahu ke Raja Abdul kalau Toya itu juga ahli dalam sihir penyucian. Sontak Raja Abdul yang mendengar itu pun sangat terkejut. Dia langsung mencoba melarikan diri, diikuti oleh para pasukan zombinya. Tapi dengan cepat, Toya menjatuhkan mereka dengan sihir andalan Toya, yaitu sleep. Mereka pun tergelincir dan terjatuh. Ada beberapa dari mereka yang bahkan kakinya itu sampai patah atau hancur. Dan ada yang organ dalamnya itu sampai keluar. Walaupun zombie tidak bisa beregenerasi,
selama otak mereka itu tidak hancur atau belum disucikan, maka mereka itu akan tetap hidup. Karena sudah kesal, Toya kemudian mensucikan mereka dengan sihir berelemen cahaya yang bernama Banish. Sambil berteriak kesakitan, para zombie yang berada di sekelilingnya Toya pun menghilang, menyisakan anak-anak dari Raja Abdul saja. Melihat ini, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan Raja Abdul yang masih berguling-guling kesakitan. Mereka berlari ke arah Toya dan bertukuk lutut di hadapan Toya sambil melompat. Ini pertama kalinya Toya itu melihat orang yang bertukuk lutut sambil melompat. Aksi mereka ini bahkan sampai mematahkan kaki mereka sendiri. Mereka memohon ke Toya agar mereka itu disucikan tanpa rasa sakit. Mereka bahkan sampai mengkambing hitamkan bapaknya sendiri dengan mengatakan ke Toya kalau ini itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka jadi minta belas kasih gitu. Mereka bilang kalau mereka itu dipaksa oleh bapaknya sendiri, yang mereka bahkan sebut sebagai babi gitu. Sambil menahan rasa sakit, Raja Abdul yang terkhianati oleh anaknya sendiri, dia pun mulai marah-marah ke anak-anaknya itu. Sedangkan keempat anak-anaknya itu melihat penderitaan bapaknya, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Dan melihat ini pun tanpa berbasa-basi menyiram seember air suci keempat anak durhaka itu. Keempat anak durhaka itu pun akhirnya menguap dan menghilang, tersucikan. Melihat anak durhakanya yang tersucikan, Raja Abdul pun sekarang yang giliran tersenyum bahagia. Lalu dia pun memberikan serangan hebat ke badannya Raja Abdul dengan sihir Shining Javelin, sehingga membuat tubuhnya itu terbakar hebat dan menjadi abu dalam sekejap. Kepala Raja Abdul yang masih ada dan melihat tubuhnya itu tersucikan, dia pun teriak histeris. Kemudian dia pun berpikir untuk menggunakan serangan pamungkasnya ke Raja Abdul atau kepalanya. Dia mengeluarkan akuarium berukuran medium dari storage-nya yang isinya itu air biasa. Setelah itu dia membuka gate kecil di dalamnya dan mengeluarkan makhluk dari sungai besar Gao. Makhluk itu panjang dan pipih dengan panjang maksimalnya itu 10 cm. Mereka berenang bebas di dalam akuarium. Toya juga memberikan makhluk itu tuh sihir penguat beratribut cahaya. Makhluk itu adalah ikan candera, ikan pemakan daging. Terutama mereka itu suka dengan daging busuk. Jadi kalian sudah menebak dong apa yang mau Toya lakukan ke kepalanya Raja Abdul. Yap, Toya akan menjatuhkannya ke sana dan dibiarkan dimakan oleh ikan-ikan itu. Jadi Toya pun menjatuhkan kepala Raja Abdul ke dalam akuarium itu menggunakan sihir teleport. Kemudian begitu kepala Raja Abdul masuk ke akuarium, ikan-ikan candera yang ada di akuarium itu pun langsung menggerogoti daging busuknya. Kalau di bumi atau di real life, ikan itu benar-benar sangat mirip seperti ikan canderu. Raja Abdul pun berteriak kesakitan karena kepalanya itu dimakan oleh ikan canderu yang sudah diperkuat oleh atribut cahaya. Dia berteriak minta tolong gitu ke Toya, namun Toya enggan menolongnya. Toya beralasan kalau para budak yang sudah dibunuh olehnya nanti tidak akan memaafkan Toya kalau Toya itu membiarkannya hidup. Dan ini pun jadi mengingatkan Toya ketika Toya itu sebelumnya ingin membebaskan para budak yang dipenjarakan di Istana Sandora. Begitu Toya itu sampai di penjara, betapa terkejutnya Toya itu melihat mereka itu sudah terbunuh dalam keadaan terikat. Yang sadisnya lagi, tidak hanya ada mayat perempuan saja di sana. Di sana itu juga ada mayat anak-anak yang masih sangat muda. Begitu melihat ini, Toya pun jadi sangat menyesal kalau Raja Abdul itu sebelumnya harus mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Jadi Toya itu bersyukur kalau dia itu sekarang hidup kembali, karena Toya itu bisa membunuhnya dengan benar. Toya beranggapan mungkin saja ini tuh dikarenakan doa semua orang agar Raja Abdul itu mati dengan cara yang lebih pantas. Hingga sekarang Raja Abdul masih berteriak kesakitan. Toya sangat yakin itu pasti memang sangat menyakitkan. Ia akan terus merasakan rasa sakit itu hingga seluruh daging di kepalanya itu habis dimakan atau otaknya itu hilang setengah. Sebab bagi mayat hidup seperti zombie, mereka tidak akan bisa mati kehabisan nafas di air. Jadi apapun itu caranya, maupun daging di wajahnya itu dimakan habis atau otaknya dimakan setengah, itu nggak masalah. Yang penting dia itu mati tersiksa. Toya pun menyuruhnya untuk bertobat walaupun itu sia-sia saja. Karena Toya yakin para budak yang sudah mati di tangannya itu tidak akan mengampuninya. Sambil menunggu kepala Raja Abdul itu habis, Toya pun mengaktifkan sihir Banish pada semua zombie di ibu kota Sandora dan berhasil menghabisi semuanya. Dengan hancurnya ibu kota Sandora sekarang, Toya sekarang jadi yakin kalau Sandora itu sudah tidak akan memiliki harapan lagi untuk bangkit kembali. Bahkan Toya berencana akan merusak benteng di ibu kota Sandora supaya ibu kota ini terkubur pasir. Dengan ini seharusnya roh para budak yang terbunuh oleh Raja Abdul DKK akan merasa tenang di sana. Sambil memikirkan hal itu, Toya pun meninggalkan ibu kota Sandora. Dan dengan begini, akhirnya perjalanan kita dengan Toya di arc 26 akhirnya selesai. Jadi bagaimana pendapat kalian? Menurut gua ini tuh adalah arc yang menampilkan sisi sadisnya Toya, terutama yang tadi itu. Gua sangat suka yang di sini. Ya walaupun tapi kalau jadi anime ya kalian tahu lah pasti ya di-cut,
di sensor atau kameranya itu difokusin ke tempat lain. Ya kalian tahulah. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke Art 27. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, bisa di like, lalu jangan lupa subnya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. See you di video pembukaan Art 27. And Okay, 3, 2, 1 1.好き好き